setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara Merdeka. Hari ini kita merayakan sukacita kemerdekaan bangsa Indonesia, ulang tahun negara yang kita cintai yang ke-76 ini. Apakah yang sudah kita perbuat untuk bangsa yang kita cintai ini, di mana kita bisa menikmati kehidupan sampai dengan hari ini? Mari kita belajar firman Tuhan supaya kita boleh menjadi bangsa yang baik dan ikut membangun kehidupan negara Indonesia. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat kehidupan kami sebagai masyarakat Indonesia yang Engkau berkati. Tetapi seringkali kami tidak membangun bangsa Indonesia. Bahkan kami ikut larut di dalam merusaknya, memporak-porandakannya, melalui tutur kata, sikap hidup, dan perbuatan kami. Ampuni kami, sebab kasih-Mu besar untuk mengubah sikap hidup kami menjadi lebih baik, supaya kami boleh ikut membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya hidup kami menurut sesuai firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan bertemakan hidup menurut daging atau roh. Jelas kedagingan itu merusak, tetapi roh menuntun pada yang baik. Walaupun roh itu nanti prakteknya melalui daging. Tetapi kalau rohnya sudah dikuasai dengan roh kebenaran, roh kekudusan kebangkitan Kristus, maka roh itu mempengaruhi kehidupan daging untuk menjadi hidup yang baik, hidup yang membangun di tengah keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Hari ini kita merayakan 76 tahun berkat Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sumbangsih apakah yang sudah kita berikan kepada bangsa ini? Sementara kita sudah menikmati banyak berkat Tuhan dari tanah air yang kita cintai ini. Ya, makan, minum, tidur, istirahat, dolan-dolan, jalan-jalan, bersenang-senang, semua kita nikmati di tanah air Indonesia. Lalu, apa yang sudah kita berikan kepada tanah ini? Mari kita belajar supaya firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kita, bagaimana kita hidup menurut roh dan kita banyak memberikan berkat bagi tanah air Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang yang merdeka adalah seorang yang tidak diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, tetapi hidup dalam kemerdekaan Kristus. Itu artinya kemerdekaan dalam Kristus. Orang yang merdeka tidak dijajah oleh orang lain atau oleh kuasa lain. Bangsa kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain, tetapi masih dijajah oleh sesama kita. Bahkan mungkin kita ikut di dalamnya, menguasai sesama kita. Nah, itu yang sebetulnya tidak boleh. Hidup menurut roh itu adalah orang-orang yang merdeka, tidak lagi menjajah sesamanya, tidak ingin menguasai sesamanya, tetapi memberikan kemerdekaan juga kepada sesamanya. Seorang suami tidak akan memaksa kehendaknya di tengah keluarga terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri tidak ingin memaksakan kehendaknya, pikirannya yang merasa terbaik kepada suami dan anak-anaknya. Seorang anak tidak boleh menjajah orang tua dengan memaksakan kehendak. Nah, seringkali ada keluarga-keluarga yang masih suka ribut, ya, tidak hidup dalam damai karena yaitu tadi saling ingin menjajah, saling ingin berkuasa. Suami mengatakan, aku laki-laki loh. Firman Tuhan mengatakan laki-laki berkuasa. Ya, berkuasa atas istrinya, atas anak-anaknya. Oh, tidak demikian. Artinya bukan berkuasa menekan, tetapi berkuasa memimpin, berkuasa menyatakan kasih karunia, berkuasa menyatakan kesembuhan, berkuasa membagikan sukacita, berkuasa untuk menyatakan bahwa seorang laki-laki Kristen adalah orang yang merdeka, menghargai sesama, menghargai istri, menghargai anak. Demikian juga seorang perempuan, ya, dia menikah dengan seorang laki-laki, maka dia akan menjadi istri yang merdeka. Tidak ingin keinginannya dituruti terus, tetapi bagaimana hidup bagi suami dan anak. Nah, oleh karena itu, kepada keluarga-keluarga, suami dan istri, juga anak-anak, mari kita menjadi orang yang merdeka dengan hidup menurut roh Kristus. Bagi saudara-saudara yang hidup sendiri, tidak berkeluarga, tidak apa-apa. Yang penting roh Kristus. Roh Kristus itu berkuasa atas hidup saudara. Itu yang dikatakan sebagai orang merdeka. Bukan menjadi pemalu atau menjadi orang yang aneh-aneh gitu disebut. Wah, orang itu nggak nikah jadi aneh. Jangan. Anda orang merdeka di dalam Kristus.
punya kepribadian yang dipulihkan untuk saling berbagi dan bersuka cita bersama dengan saudara-saudara yang lain. Itu merdeka hidup menurut roh. Lagi saudara-saudara, apa artinya merdeka? Merdeka itu berani untuk berbagi. Berbagi harta, berbagi kepandaian, berbagi waktu, berbagi kehidupan dengan sesama yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mendengar waktu-waktu kemarin itu ada orang yang menyimpan oksigen ya, supaya bisa dijual dengan harga sangat mahal. Nah, padahal banyak yang membutuhkan, bahkan sampai ada yang meninggal karena kekurangan oksigen dan orang ini pura-pura tidak tahu. Aduh, orang ini hatinya masih dikuasai oleh kegelapan. Dia belum merdeka. Dia merasa bahwa tinggal di negara merdeka ya boleh berbuat apa saja, tetapi tindakan itu bukan tindakan orang merdeka. Ada lagi yang menyimpan obat. Wah, obatnya diborong. Lalu, kamu sakit enggak? Enggak. Buat jaga-jaga, buat anakku, mantuku, bojoku, putuku, semua aku belikan. Semua aku belikan banyak-banyak, supaya jaga-jaga jangan sampai kena. Iya, tetangganya dibagi, tetanggamu tuh sudah kena, bagilah sedikit, enggak, orang lain aja. Nah, ini orang yang tidak merdeka. Tapi dikungkung oleh rasa ketakutan. Tidak mau berbagi untuk kehidupan orang lain. Dia tidak punya kemerdekaan, tidak hidup dalam roh, tetapi hidup dalam kedagingan. Orang yang merdeka itu punya belas kasih, memperhatikan sesama dengan penuh sukacita, dengan penuh perhatian, agar dia bisa menikmati kehidupan seperti yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Seorang pelayan rumah makan, satu hari melihat ada yang makan tapi tidak habis. Ketika dia mau bersihkan, tiba-tiba datang pemulung yang membawa kantong plastik kusam kotor ya. Lalu makanan itu dituang ke kantong plastiknya, pikirnya pelayan itu ya dibuang. Ternyata sampai di luar dinikmati. Pelayan itu mengatakan, aduh, makanan bekas kok dimakan oleh orang lain. Ya memang mungkin gak apa-apa, bersih daripada dia kelaparan. Nah, tanpa berpikir panjang dia rogoh saku, lalu dia keluarkan uang. Wah, kok enggak banyak ya uangnya, cuma cukup untuk makan siang. Lalu dia bilang sama bosnya, bos, saya mau beli nasi ini yang dengan harga sekian. Bosnya tanya, buat apa? Kamu udah makan siang, kok dengarin beli di sini, biasanya jajan di tempat lain. Iya bos, cuma bilang gitu saja. Lalu dia beli dengan harga uang yang dia miliki. Kemudian dia bawa keluar, bosnya penasaran, kok bisa ya orang ini tiba-tiba beli di warungnya. Sampai di luar dia kaget, karena dia berikan nasi itu kepada pemulung tadi. Dia katakan, ibu jangan makan makanan bekas, itu kotor dan kurang sehat. Biar itu dibuang untuk ayam-ayam saja begitu. Ya. Ibu makan yang ini. Ini sudah saya belikan, mungkin cukup dengan anak yang ibu bawa. Pemulung itu menangis dan berkata, terima kasih nak, engkau orang yang perhatian dan baik. Dan pelayan itu mengatakan, oh tidak, bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan saya yang baik. Saya diajarkan untuk berbuat baik. Lalu pelayan itu masuk dan dia bekerja lagi. Gak berapa lama dia dipanggil bos. Sudah makan? Pelayan itu cuma senyum. Enak enggak masakan di sini? Ya enak. Kamu jangan bohong. Ya, pelayan itu senyum aja. Ayo ngomong. Akhirnya pelayan itu mengatakan dengan jujur, enggak kok bos, tadi itu saya beli untuk seorang ibu dan anaknya yang mengambil makanan sisa. Lalu bos itu mengatakan, aku tahu. Tuh, pelayan itu kaget. Kok tahu? Ya, saya ikuti kamu. Dan hatimu sungguh baik. Aku malu sebagai bos rumah makan, tidak memberi makan karyawan, lalu karyawan suruh beli di sini. Aku malu sekali. Sementara kamu seorang pelayan, dengan uang pas-pasan kamu tidak makan siang, tetapi kamu memberikan kepada orang lain. Mulai hari ini, seluruh karyawan aku beri makan siang. Sehingga uang yang untuk beli makan itu bisa kamu berikan untuk keluargamu. Supaya keluargamu juga bisa makan dengan baik.
Saudara-saudara, inilah kemerdekaan. Hati orang yang dipulihkan melihat sesamanya penuh belas kasih. Dia tidak ingin kenyang sendiri, dia tidak ingin menjadi orang yang menang sendiri, dan oleh karena itu dia berikan bagian dari dirinya, kehidupannya. Dan ternyata itu menggugah hati orang lain yang mengikuti langkahnya sebagai langkah orang merdeka. Mengapa bos ini juga bisa mengikuti langkah? Karena dia malu di hadapan Tuhan. Dia sering bersaksi, dia sering memuji Tuhan, tetapi dia belum merdeka. Nah sekarang dia belajar apa arti merdeka. Di dalam Tuhan kemerdekaan itu penuh belas kasih, hidup dengan kuasa roh kehidupan Kristus. Oleh karena itu mari kita lanjutkan kehidupan kita. Kemerdekaan sudah didapatkan dari Kristus dan juga negara Indonesia. Kita bangun bangsa ini dengan kemerdekaan Kristus. Bangsa ini akan menjadi maju karena orang-orang yang hidup di dalamnya hidup dalam kemerdekaan yang sungguh. Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat merdeka di tanah air yang kita cintai ini. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami merasakan kemerdekaan hidup dalam roh. Tidak lagi diikat kedagingan, tetapi kami sungguh-sungguh merasakan kemurahan Tuhan untuk kami berbagi dengan sesama, berbagi kasih, berbagi perhatian, berbagi harta, berbagi kehidupan. Dan dengan demikian kami menjadi orang yang dimerdekakan dalam Kristus, akan memerdekakan sesama kami. Dan bangsa ini juga akan hidup di dalam kemerdekaan yang seutuhnya untuk maju ke depan. Berkaryalah ya Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam merdeka. Tuhan berkati. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancar